Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan dibimbing berdoa terlebih dahulu ketua kelas. Habis itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dimulai dibimbing berdoa, Koni. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah baik. Silakan Alifah dipimpin bernyanyi. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk kembali. Nah, baik anak-anak, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, saya absen dulu. Alifah Hidayatus Solihah, Burhan, Goni, Maulita, Miftahul, Muhammad Iksan, Muhammad Afif, Muhammad Prasetyo, Nanang, Neza, Rindi, Siti, Widya. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, jaga kesehatannya karena sekarang mau musim penghujan. Didengarkan anak-anak untuk mulai pembelajaran. Ini nanti tidak boleh ada yang minum, tidak boleh ada yang makan ya, menghargai yang ada di depan. Nah, selain itu semuanya harus aktif di dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang kemarin Ibu menjelaskan tentang materi tentang apa? Masih ingat? Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya. Menjalani antara satu dan yang lain. Iya, boleh, betul. Ada yang lain?
Iya. Melakukan kontak dan komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Iya, jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang mana di dalam hidup itu harus bermasyarakat, harus saling berinteraksi sesama manusia, harus saling tolong menolong. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Apa anak-anak? Bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, di dalam materi ini tujuan pembelajarannya yang pertama, nah setelah kegiatan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran diskusi dan tanya jawab, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang selanjutnya yaitu mampu menganalisis faktor penyebab interaksi sosial disosiatif. Untuk yang ketiga, mampu menentukan alternatif solusi penyebab interaksi sosial disosiatif. Tujuan yang keempat, melalui pembelajaran problem based learning atau disebut dengan PBL. Nah, di mana kalian bisa menyajikan hasil alternatif solusi penyebab interaksi sosial disosiatif ya melalui Canva dalam bentuk infografis, slide PowerPoint, poster dan TikTok. Nah, anak-anak, setelah ini kalian ada tugas kelompok dan tugas individu. Kalau tugas kelompoknya nanti akan Ibu bagi. Tugas individunya yaitu berupa pilihan ganda melalui Google Form, anak-anak. Anak-anak, apakah hari ini semuanya semangat pembelajaran sosiologi hari ini? Coba Ibu cek motivasi kalian dalam pembelajaran sosiologi hari ini ya. Nah, lihat Ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Luar biasa. Nah, semuanya semangat ya untuk pembelajaran hari ini? Ya, baik, Ibu akan sebelum memulai pembelajaran Ibu akan menayangkan video yaitu tentang kerusuhan yang terjadi pada Kanjuruhan Malang. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, silakan kalian amati ya video yang Ibu tayangkan. Paham ya, ini berarti tentang apa ini? Kanjuruhan Malang, berarti ini interaksi sosial yang bagus apa yang jelek? Yang jelek, berarti kalau yang jelek namanya apa? Disosiatif. Nah, yang kalian ketahui tentang interaksi sosial di sini berarti interaksi sosial dalam bentuk disosiatif. Nah, saya matikan dulu ya. Nah, benar. Sekarang yang dimaksud dengan bentuk interaksi sosial disosiatif itu adalah termasuk dengan mengarah kepada perpecahan. Ngerti? Berarti yang jelek. Nah, menurut kalian bentuk interaksi sosial ini, mengapa peristiwa ini kok bisa terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Terjadinya ini kenapa? Ayo coba Burhan. Ya. Persaingan Persebaya dan Arema yang keras. Persaingan Persebaya dan Arema yang tidak sportif karena kekalahan Arema, sehingga para supporter melempari batu, kayu, dan botol ke lapangan, sehingga polisi mengalihkan peristiwa tersebut dengan menembakkan gas air mata. Iya, betul. Oke anak-anak, Ibu akan menampilkan materi ya tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif di sini ada 3. Yang pertama yaitu persaingan atau disebut dengan kompetisi. Yang kedua yaitu kontravensi.
Sedangkan yang ketiga yaitu pertentangan atau disebut dengan konflik. Nah, anak-anak, di sini bentuk interaksi sosial persaingan atau kompetisi itu adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Itu namanya persaingan atau disebut dengan kompetisi. Terus selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial kedua adalah kontravensi. Nah, kontravensi itu adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ini ditandai dengan sikap ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Nah, penyebab kontravensi ini antara lain adalah perbedaan pendirian di kalangan tertentu dan kalangan yang ada di masyarakat. Sekarang ini bentuk interaksi sosial pertentangan atau disebut dengan konflik, yaitu keadaan yang membuat salah satu pihak menantang pihak lawan atau menjadi penghalang bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, biasanya konflik ini disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, terus pertentangan atau konflik juga diawali adanya perbedaan pendapat, juga ada kepentingan atau persaingan yang serius sehingga sulit didamaikan atau ditemukan kesamaannya. Nah, itulah anak-anak materi kita ya. Jadi anak-anak, apa saja bentuk interaksi sosial disosiatif? Coba Diana. kompetisi, pertentangan, konflik, dan kontravensi. Iya, tepat sekali. Terima kasih. Ada yang bisa ngasih contoh untuk yang persaingan? Ya. Persaingan atau kompetisi yaitu pertandingan sepak bola. Terus untuk yang lain, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ya. Persaingan kelompok yaitu memperebutkan kedudukan atau jabatan gubernur kepala daerah. Adapun yang menduduki jabatan yaitu hanya satu orang. Iya, bagus. Nah, itu kalau contoh dari persaingan atau nama lainnya persaingan tadi apa? Kompetisi. Nah, sekarang yang kedua yaitu kontravensi. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya, yuk. Ya, fitnah itu juga termasuk kontravensi. Terus yang terakhir ini yang paling mudah, konflik atau pertentangan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Saya Iya. konflik karena Palestina dan Israel. Iya. Terus selain itu ada konflik mana lagi? Israel dan Lebanon. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya di mana satu kelas ini kan ada 20 anak, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 5 anak ya. Sebentar saya bagi nama-namanya dan silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ini akan saya bagikan kelompok, ini LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 3 di sini ya? Mana tadi posternya? Nah, anak-anak, dilihat itu LKPD-nya. Pastikan setiap anggota itu harus ikut mengerjakan. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang, semuanya harus ikut andil di dalamnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang kesulitan enggak? Nah, setelah itu mulai dari sekarang silakan dikerjakan sesuai yang saya sebutkan ya. Sudah? Sudah. Nilainya sudah? Sudah.
Silakan dicek kembali jawabannya, jangan sampai ada yang kurang ya. Nah, nanti kita akan presentasi, tiap kelompok berarti harus mempersiapkan notulen, terus yang membaca pemateri ya, atau sama juga dengan moderatornya. Sudah siap apa belum ini untuk maju? Sudah. Oke, saya awali dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk interaksi sosial di sosialisasi. Pada video adalah persaingan kompetisi pertandingan sepak bola. 2. Dari video yang diberikan, faktor yang menyebabkan interaksi sosial di sosialisasi persaingan kompetisi adalah satu, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi yang mana berawal ketika berdefinisi antara Arema melawan Persebaya dengan skor akhir 2-3 yang dimenangkan oleh Persebaya dan dimakan sebanyak 705 orang, yang diantaranya 130 orang tewas dan 574 lainnya luka-luka. 3. Berdasarkan video yang telah diamati, alternatif solusi yang tepat agar tidak terjadi interaksi sosial disosiatif dalam hal ini persaingan kompetisi, meningkatkan persaudaraan segala usaha sebagai usaha bersama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sepak bola seharusnya menjadi alat nomor satu bangsa. Melalui rivalitas antar supporter seharusnya persaudaraan kita semakin erat. Ini presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok lain untuk memberi tanggapan. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Widya Sari dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan. Rivalitas antara supporter yang terlalu fanatik kepada tim kesayangan membuat siapapun menjadi buta dan melakukan segala hal di luar akal sehat, seperti saling menghina satu sama lain, sehingga menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan beberapa korban luka-luka serta meninggal dunia. Ada yang lain anak? Ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Bagaimana? Ya. Sudah? Tidak ada? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Widya dan kelompok 1. Silakan ditutup ya. Demikian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja atau diskusi dari kelompok kami. Bentuk interaksi sosial disosiatif pada video adalah pertentangan dan kontravensi. Dari video yang diberikan faktor yang menyebabkan interaksi sosial disosiatif pertentangan dan kontravensi. Kenapa terjadi pertentangan? Karena adanya perbedaan pendapat DPR dan mahasiswa. Perbedaan tersebut menghasilkan kelompok yang dapat memisahkan DPR dan mahasiswa. Setelah ada kelompok, ada persaingan DPR dan mahasiswa. Berdasarkan video yang telah diamati, alternatif solusi yang tepat agar tidak terjadi interaksi sosial disosiatif dalam hal ini pertentangan dan kontravensi adalah solusi untuk pertentangan antara DPR dan mahasiswa tentang RKUHP dan RUKPK adalah saling memahami dan berdialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ayo, siapa yang bisa kasih tanggapan ke pertanyaan? Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya Diana dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan. Mengenai sedikit beliau, solusi untuk pertentangan antara DPR dan mahasiswa tentang RUKHP dan RUKPK adalah kedua pihak perlu saling memahami dan bernegosiasi. Kedua pihak perlu mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika kedua pihak saling memahami dan berdialog, maka pertentangan ini akan dapat diselesaikan dengan damai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu akan menambahi yang tentang
selain langkah yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pertentangan yang serupa yang akan di masa yang akan datang. Nah, di sini perlu bahwa DPR itu perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RUU. Yang kedua juga DPR perlu transparan dan akuntabel dalam penyusunan RUU. Jadi masyarakat perlu memahami proses penyusunan RUU. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, maka diharapkan itu pertentangan antara DPR dengan yang di video tersebut itu adalah mahasiswa sehingga dapat dihindari. Demikian, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 melalui apa ini tadi ya? PowerPoint. Ya, silakan Bunda dikasih. Silakan, ini adalah hasil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja atau diskusi. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Budi Sari Purniadewa. Saudara saya adalah Saya Irwana Nina Putri dan saya Beta Bencana. berikut inilah hasil diskusi kami. Jadi didirikan waktu yang digunakan dengan kerja disosiasi kepada masyarakat karena tidak ada sekolah yang tidak berhukum mampu untuk disosialisasi. Sehingga lembaga adalah pengetahuan yang dianggapnya positif yang bisa diminta uangnya ternyata karena yang diminta pengetahuannya tersebut hanya yang diberikan saja dan hanya kembali itu. Berdasarkan video yang telah diamati alternatif solusi yang tepat agar tidak terjadi interaksi sosial disosiatif dalam hal ini kontravensi adalah: 1. Adanya fungsi perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarga. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. 2. Fungsi sosial dan budaya. Manusia adalah makhluk sosial yang bukan hanya membutuhkan orang lain, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain yang berbeda dengannya. Sopan santun, peduli, toleransi adalah beberapa nilai yang bisa ditanamkan pada anak melalui fungsi sosial budaya. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini. Persilakan untuk kelompok lain untuk menambahkan. Ya, kelompok lain? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Saya Budan dari kelompok 1 Ya. akan bertanya, bagaimana peran orang tua terhadap anak agar si anak tidak meminta-minta ke orang lain dengan cara maksa maupun berkelahi. Silakan diundingkan terlebih dahulu. Jawabannya seperti apa? Tadi pertanyaannya bagaimana peran orang tua terhadap anak agar si anak tidak meminta-minta kepada orang lain dengan cara kasar atau memaksa. Silakan diundingkan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Budan. Selain yang dijelaskan dalam presentasi tadi, menurut kelompok kami, keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarga. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Dan bagi ayah harus menafkahi keluarga agar anak tidak meminta-minta kepada orang lain dengan memaksa. Baik, sekian itulah presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas ya dengan jawabannya? Puas. Ya, kasih tepuk tangan. Oke, silakan dilanjut untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja atau diskusi kami. Berdasar dari kelompok 4. 1. Sebuah interaksi sosial yang sosialnya pada video adalah perkara konflik. Dari video yang diberikan, faktor yang menyebabkan interaksi sosial disosiatif, pertentangan atau konflik adalah kronologi Raga Madura di orang menyatakan Suramadu atau Samaga Madura yang mengatasnamakan kondisi masyarakat Madura bersatu melakukan demonstrasi di depan kantor dari kota Surabaya. Mereka mengendarai motor dan satu truk yang terkali dengan pengeras suara yang melintas di jembatan Suramadu jalur mobil. Jika berdasarkan video yang telah diamati alternatif solusi yang tepat agar tidak terjadi interaksi sosial. Baik, demikian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain enggak? Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil dari beberapa video yang pertama Buya tayangkan, terus kalian ada 4
video bentuk interaksi sosial disosiatif dengan permasalahan yang berbeda yang sudah diamati dan dianalisis. Nah, di sini berarti bentuk interaksi sosial, kesimpulannya tadi bentuk interaksi sosial itu ada, bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu berarti ada apa saja? Persaingan atau kompetisi. Yang kedua adalah kontravensi. Yang ketiga adalah dengan konflik. Nah, faktor penyebab interaksi sosial disosiatif berarti di sini ya saya garis besar kesimpulannya berarti adanya perbedaan kepentingan. Nah, antara individu dengan kelompok. Yang kedua berarti persaingan yang semakin sangat tajam sehingga kontrol sosial itu kurang berfungsi. Nah, selanjutnya untuk alternatif solusi penyebab interaksi sosial disosiatif dari yang sudah dipaparkan tadi berbagai kelompok, Ibu menyimpulkan bahwa meningkatkan persaudaraan itu lebih bagus. Nah, dari meningkatkan persaudaraan di segala bangsa, di mana usaha bersama ini untuk jadi sebuah integrasi ya, penyatuan antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama biar tidak ada yang terjadi kayak kerusuhan, pertentangan, konflik seperti itu. Nah, jadi hari ini anak-anak kita dalam pembelajaran bentuk interaksi sosial disosiatif kita sudah hari ini kita sudah memperoleh mengetahui bentuk interaksi sosial disosiatif, terus faktor penyebab interaksi sosial disosiatif, dan ketiganya adalah alternatif solusi penyebab interaksi sosial disosiatif. Apa tadi Reza? Interaksi sosial disosiatif? Interaksi sosial disosiatif adalah mengarah kepada perpecahan. Ya, mengarah kepada perpecahan atau pertentangan sama, betul. Nah, sekarang anak-anak ya ada tugas individu. Kalian bawa HP semua ya. Ini adalah penilaian formatif. Silakan anak-anak HP-nya yang masih ada di tas silakan dibuka, diambil. Sudah. Nah, di sini ada penilaian formatif, soalnya HOTS. Ya, berarti soalnya itu sangat harus dianalisis. Nah, di situ ada 10 soal pilihan ganda. Ya, dilihat kan? Ada 10 soal pilihan ganda. Habis ini Ibu akan share link Google Form melalui WA grupnya masing-masing. Bisa? Bisa? Yang ada yang tidak ada sinyalnya. Sebentar, tunggu, ini sudah bisa. Yang lain bisa pada? Belum sudah? Bisa? Ya, soalnya 10 dianalisis itu. Soalnya hot, soalnya. Sudah apa belum ini? Ada yang dapat 100? Ayo. Siapa yang dapat 100? Siapa yang dapat 100? Siapa? Oh, Nana. Coba lihat ya. Iya, dapat 100. Ada yang lain? Yang dapat 100 siapa lagi? Anak, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada pembelajaran yang hari ini susah atau mudah dimengerti? Mudah. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, Ibu akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang lembaga sosial. Nah, di sini berarti kalian harus belajar lagi sesuai dengan materi yang akan datang ya. Materi hari ini untuk bentuk interaksi sosial disosiatif sudah selesai. Minggu depan tentang lembaga sosial kalian harus mendapatkan nilai yang bagus lagi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan selamat sampai rumah, silakan ketua kelas Yoni dipimpin doa terlebih dahulu. Selamat. Alhamdulillah.